sekalian yang sebentar lagi akan menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Saya tadi silang saya lihat, wah ternyata ada guru saya juga ini. Ada Bapak Selamat itu guru saya. Bapak Selamat itu guru sejarah zaman saya masih sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, saya yakin dengan semua sudah bersiap-siap karena sudah mendapatkan kopernya. Sudah bersiap-siap, sudah dapat koper, sudah mengukur koper yang direncanakan dibawa, dimasukkan. Kadang-kadang terlalu banyak, kadang-kadang juga terlalu sedikit. Yang terlalu banyak lebih gampang karena tinggal diduduki aja kopernya, insya Allah bisa ditutup. Masih kurang ini, harus belanja lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan banyak tentang detail ibadah di Tanah Suci karena saya yakin dengan sudah ikut manasik baik di KBIH maupun kalau misalnya tidak ikut KBIH dengan belajar secara mandiri atau mendapatkan bimbingan manasik dari Kementerian Agama. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa di sana itu adalah seminar semesta yang akan jenengan hadiri. Ini gathering alam semesta. Jadi kalau ini gathering cuman yang di Bank Jateng Syariah, yang akan jenengan hadiri ini gathering se-alam semesta, yang acaranya jenengan tidak mendengar tetapi jenengan diminta untuk presentasi. Kalau di sini jenengan mendengar, gathering di sini jenengan lebih banyak mendengar dan mengambil ilmu. Tetapi kalau nanti di dalam gathering itu seluruh alam semesta akan kumpul, jenengan presentasi di hadapan siapa? Di hadapan Gusti Allah. Di hadapan Gusti Allah jenengan akan presentasi di semua waktunya. Di semua waktunya. Jadi kalau misalnya dengan 42 hari perjalanan, kalau belum dirubah 42 hari selama di sana, jenengan harus saya haruskan, harus sebisa-bisanya menyadari bahwa jenengan sedang presentasi kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Di sana itu disebut, kenapa sih kok Mekah, Madinah, dan Masjidil Haram itu disebut sebagai tanah suci? Jadi di tanah suci itu sama seperti kalau kita pakai baju putih. Kalau kita pakai baju putih, kemudian kena pulpen setitik saja, semua orang akan tahu. Kalau kita pakai baju putih. Tapi kalau kita pakai batik, meskipun geblok gede, tidak akan ketolong. Nah, disebut sebagai tanah suci karena di sana itu semuanya putih. Jadi kesalahan sekecil apapun itu akan terlihat atau setidaknya diperlihatkan oleh Gusti Allah. Semua punya cerita. Saya tidak perlu nanti jenengan akan membuat cerita jenengan sendiri. Yang pertama. Jadi jangan dilupakan bahwa di sana ini kita berada di sebuah tempat yang putih. Di sebuah tempat yang putih. Karena putih, titik sedikit orang akan tahu. Ini yang pertama. Nah, karena di sana tempat yang putih, maka apapun kemudian terlihat baik. Kalau itu sesuatu yang baik, sesuatu akan terlihat baik ketika itu baik. Karenanya kemudian disebut-sebut jenengan sholat dilipat gandakan, jenengan melakukan apa dilipat gandakan. Tetapi kadang-kadang yang sering kali dilupakan adalah di sana itu ganjaran dilipat gandakan. Tetapi jangan lupa setannya juga raksasa. Di sini itu jenengan sholat
ganjarannya biasa, tetapi yang goda jenengan juga, oh ada guru juga. Di sana itu setannya raksasa, kalau di sini setannya kecil-kecil, paling ya pangkatnya kalau polisi ya sabana lah, prajurit itu punya pangkat. Tapi kalau di sana minimal jenderal. Maka kadang-kadang satu kesalahan itu kadang-kadang terbawa sampai terus menerus sepanjang hidup. Ini yang harus dipahami efeknya karena setannya itu raksasa. Yang kedua, ketika masuk, dan ini sudah saya tanyakan, saya sudah survei sejak tahun 2006 sampai sekarang. Saya pergi haji pertama 2006, kemudian pergi berkali-kali. Itu saya selalu melakukan survei. Orang yang pertama atau sudah beberapa kali masuk ke Mekah atau ke Madinah, itu pertama kali masuk, itu ada perasaan takut di dalam hati kecilnya. Pasti rasanya wedi. Kenapa? Ya itu. Karena satu, mungkin kalau secara logika modern, karena sejak kecil kita diajarkan sholat madepin kiblat yang Mekah. Kemudian dikasih cerita Kanjeng Nabi lahirnya di Mekah dan seterusnya, sehingga bawah sadar kita, kalau ini logika modern. Jadi di bawah sadar kita ini tempat yang harus dihormati, sehingga begitu masuk kita akan ada di hati kecil kita itu rasa takut. Yang kedua, kalau dalam perspektif kitab-kitab itu karena memang di sana itu setannya raksasa. Sehingga kenapa setannya raksasa? Urusannya apa dengan rasa takut? Karena rasa takut itu dimasukkan setan ke dalam hati kita, sehingga ketika kita melakukan kebaikan kita akan ragu-ragu dan takut. Contoh, diajak ke masjid, ayo ibu dari Mekah, sering-sering ke masjid, setidaknya iktikaf. Gak ono koncone itu kesasar, gak ono koncone itu gak iso ngomongin. Ketika kita akan wudu, wah aku gak gue wudu ya, masa aku masjid ini. Malah orang wudu nih gue jadi pun, ojo, ini rasa takut. Atau rasa takut takut yang menjadikan was-was. Saya saya begini salah oleh Gusti Allah, nanti jadi dosa. Saya begini salah, saya begitu salah. Maka kemudian khairuz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa itu takut kepada Gusti Allah, makna literalnya. Tetapi secara maknawi takwa itu hanya bagi orang yang tahu. Tahu itu dalam bahasa Arab ilmu. Jadi takwa itu hanya dimiliki oleh orang yang berilmu. Buktinya apa? Buktinya anak kecil itu kalau sejak kecil tidak pernah orang tuanya menyebut tentang hantu, itu nggak takut kok. Begitu orang tuanya gak bubuk, kau diparani dulu, perlu. Itu ketika melihat kegelapan dia akan merasa takut karena ada konsep berdua. Konsep berdua inilah namanya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yang menjadikan seseorang menjadi takut. Takwa itu bahasa Arabnya takut. Maka sudah sangat benar sekali kalau jenengan ketika khairuz zadi takwa, sebaik-baiknya samu adalah takwa, jenengan kemudian mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya tentang urusan pergi haji. Dan selain samu itu dari khairuz zadi takwa, sunnah
Saya kabari Bapak Ibu yang belum tahu, sunnahnya orang pergi haji itu samune akeh. Jadi nek ngirim satu sidik tok nek malah wis uang kembali, jangan berarti tidak melakukan kesunahan. Jadi sunnahnya wong lunga kaji, sunnahnya orang pergi haji itu bekalnya banyak. Kenapa begitu? Jangan sampai jangan sampai memberatkan orang lain, apalagi memberatkan diri Anda sendiri. Satu. Yang kedua, jangan sampai hitung-hitungan soal ibadah. Lah yang bayar dam 600 real ini dam model di piye ngene bayar dam tamatuk, kita kan tamatuk bayar damnya 600 real. Lho iki usaha wong Indonesia kok golek wedhus sing regane 350 mosok 600. Atau misalnya nggak sengaja, secara tidak sengaja, mohon maaf, seringkali yang melakukan ini ibu-ibu, ya, karena ini tidak bisa tidak, ibu-ibu itu pasti pakai kerudung, ya kan? Pasti pakai kerudung, dan ada momen ketika kerudung itu harus dilepas dan dipakai lagi. Kalau bapak-bapak enggak, ibu-ibu iya. Padahal ketika ihram itu tidak boleh secara sengaja membrodolkan rambut secara sengaja dan ada catatannya secara sengaja. Padahal nyopot kudung itu pasti sengaja. Ada nggak orang nyopot kudung nggak sengaja? Pasti sengaja. Ketika sengaja nyopot kudung, rambutnya brodol, itu kan berarti bayar dam. Nah ketika itu biasanya kemudian berat hati, wah didelekno apa ora lapor karo pembimbing ibadah, ndak apa ada yang brodol. Saya kasih tahu, jenengan ini pergi haji akhirnya berapa tahun ya? 13 tahun ya. Bayarnya berapa? 55 juta tambah 13 tahun. Sudah lama dan duit banyak. Jadi kalau sekedar bayar dam karena brodolnya rambut, karena ini dan itu yang jumlahnya sedikit, jangan terlalu sayang. Karena jangan punya 13 tahun. Dan mungkin betul kalau ada kemungkinan kita ya sekali itu karena antrinya dulu, karena antrinya panjang, maka kemudian maksimalkan itu. Ini yang saya bilang khairuz zadi taqwa, kemudian turun menjadi hukum sunnah samune akeh. Sunnah. Nanti jenengan tanya kepada pembimbing, kalau brodol siji berapa itu pasti sudah tahu semua. Tetapi saya hanya soal mentalnya ini yang mesti dijaga. Kadang-kadang sudah tahu hukumnya, tapi karena mentalnya nggak dijaga, nyampe sana melakukan pelanggaran, kon bayar nggak gelem, kemudian disimpan atau merasani. Ini yang paling bahaya, merasani pembimbing. Ini paling bahaya loh ini. Tadi barusan saya ngaji di rumah. Saya ngaji sama Mbak di rumah itu hadisnya begini. Mataroknahu sodakotun. Lalu Rasul mataroknahu sodakotun. Nabi itu tidak meninggalkan warisan harta apapun. Segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi itu kemudian ketika Nabi meninggal itu menjadi sedekah bagi umumnya orang Islam. Jadi ketika Sayyidah Fatimah minta kamu gantung warisan ini, Sayyidah Fatimah karena belum tahu, Nabi mengatakan Nabi itu nggak ada yang mewariskan harta benda. Kenapa? Pertanyaannya, karena hikmahnya orang yang hasud supaya tidak merasani Nabi. Orang yang hasud kadang-kadang gitu,
Ini nyebarno Islam, perang, ngalahno kono, ngalahno ngene, jebule ben sugih ben iso diwaris karo anake. Yang masuk kan akan mengatakan begitu. Ini salah satu hikmahnya. Maka kemudian jenengan akan diuji dengan hal yang sama, karena kita ini pengikut. Kita ini pengikut Nabi, bukan Nabi. Kita akan diuji hal yang sama. Berupa apa? Kuat gak kita menghadapi pimpinan yang ngelokno kita ketika salah? Ketika salah kita harus bayar. Kalau kita kemudian hati kita sakit, kita akan mengatakan, wah ini pemimpin ini boleh badi mesti. Mau brodol ini itu orang jarang jadi bayar. Wah ini pemimpin bahaya ya. Ini bahaya. Jangan sampai. Ini sikap mental. Karena sampai di sana seringnya begitu. Terutama yang, mohon maaf, terutama yang sikap mentalnya ketika pergi haji masih sikap yang tidak istitoah. Haji itu hanya bagi yang istitoah, mampu. Secara medis, jenengan kemarin semuanya kalau sudah melunasi berarti istitoah, sudah mampu semua. Tetapi secara mental belum tentu. Nah, maka saya sekarang hanya menerapkan soal mental. Secara ilmu jenengan sudah istitoah. Karena dengan manasik ikut kursus di sini, ada yang di sana, ada yang di sana. Ini artinya sudah istitoah secara keilmuan. Tetapi mental ini juga harus diistitoahkan. Diistitoahkan. Maka kita harus ingat masuk Mekah Madinah setane raksasa. Karena setane raksasa, jenengan akan diuji-uji takut miskin sehingga bayar zakat. Takut nolong temennya, takut ini, takut itu. Ini yang harus dihilangkan. Makanya bahasa saya itu punya ijazah. Ini jenengan bisa melakoni karena saya biasanya saya lakukan itu dan alhamdulillah berhasil. Kalau masuk Mekah dan Madinah, rasa takut jenengan baca Quran yang itu. Bi'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i wash-shayb falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Jadi kita diamankan dari dibaca saja Quran. Ini juga bisa dibaca ketika jenengan punya putra atau putri yang mau melahirkan dan kemudian biasanya terus agak grogi, habis maghrib dibaca wa amanahum dibaca 7 kali. Wa amanahum 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 lahirno pun mantap. Ini juga jenengan baca ketika delok TV. Ini masalah juga. Nanti jenengan ketika di Mekah, hotel standarnya sekarang 2006 itu satu hotel isinya satu kamar isinya 12 orang. Lanang itu campur dari siji. Jadi mohon sewu. Kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang dramatis. Karena pengen jajaran karo bojone terus tutupannya koper. Dilalah koper kepancal ambruk. Itu tahun 2006. Sekarang nggak ada. Kamar isinya 4, paling banyak 4, 2, 3, 4, satu kamar. Dan ada TV-nya, tatarannya menjadi baru, berupa TV. Dan TV-nya 24 jam menyiarkan CCTV kondisi matof, tempat tawaf. Lalu apa tantangannya? Tantangannya adalah orang akan selalu kemudian merasa ragu-ragu. Lihat TV, ayo nih haram yuk, ngapa? Tawaf sunnah. Kebukai ngomong, wah ada nih. Kasih terima. Karena takut. Wah, ini kebuk tuh ya, saya nonton istilah. Mana wes waktu sepi keluar. Kami, wah kebuk nih. Gak segitu, akhirnya harus tongkrong menghabiskan hari itu. Ini tantangan yang baru. Tantangan yang baru di haram hari ini. Nah,
Yang paling penting lagi, ketika muncul rasa takut itu, satu, kita kelola rasa takut itu. Yang berikutnya, jangan sampai rasa takut itu menghalangi kita dari melakukan kebaikan, baik itu ibadah kepada Gusti Allah maupun kepada sesama. Karena kita sudah istiqomah secara harta benda dengan insya Allah istiqomah. Dan jangan tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Kalau belum tahu, kalau yang sudah tahu ya alhamdulillah. Biasanya jangan nanti akan didoakan semoga menjadi haji yang mabrur. Tapi jarang disebutkan haji mabrur itu. Apakah pulang haji kemudian pakai kopiah haji, baju koko dan kemudian sarung terus kemana-mana begitu enggak. Haji mabrur itu tandanya it'amut ta'am wa ifsya'us salam. It'amut ta'am wa ifsya'us salam, memberi makan dan ifsya'us salam, menebarkan kedamaian sepulang dari haji. Jadi jenengan pulang haji kok orang tahu diajak mau konjoli mangan jadi jenengan pulang haji ada kekiran kok ikut jadi provokator enggak mabrur. Salam itu kedamaian. Jadi jenengan ingat-ingat pulang haji it'am ta'am wa ifsya'us salam, nasi makan, ifsya'us salam, menebarkan kedamaian. Bukan kopiah, bukan baju koko, bukan kemudian Jumatan nganggur jubah Arab. Lagi kemarin saya itu sedikit cerita saja ini intermezzo. Pulang haji, pergi haji pakai kain ihram. Pulang haji Jumatan pakai kain ihram supaya afdol kan. Itu ada saja. Jangan ya. Sikap mentalnya satu, it'am ta'am, kasih makan pada orang. Nah ini kan jenengan kalau takut miskin minta gitu loh. Wah aku jajak no aku apa cah berkaji terus